Oke, kalau misalkan kalian nonton video ini, make sure dulu kalian itu udah nonton part yang pertamanya, ngomongin tentang in-class training di program manajemen training itu kayak gimana. Kalau misalnya udah nonton, lanjut tonton video ini. Oke, halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini aku bakal ngelanjutin part keduanya tentang manajemen training itu sendiri, rangkaian agendanya itu apa. Nah, untuk part 2 ini yang bakal aku bahas itu adalah observasi. Sebenarnya setelah aku cek di beberapa tempat, observasi ini tuh ada yang enggak gitu. Cuman katakanlah memang ada observasi, kayak misalkan di tempat aku juga itu ada observasi kurang lebih selama 2 minggu. Nah, pertanyaannya kan di observasi ini tuh ngapain aja gitu. Jadi sebenarnya secara singkat, observasi itu kan ya sama kayak namanya gitu. Kalian itu bakalan di sana mengamati doang. Cuman bener-bener mengamati, ya anggapannya kalian itu kayak bener-bener belajar aja lah gitu, tapi secara langsung di lapangan. Tapi ketika belajar secara langsung di lapangan pun, itu kalian nggak langsung praktik. Itu kayak cuman ngeliatin staff-staff yang sekarang kerja di sana, staff-staff yang kerja di cabang, posisinya A, B, C, itu mereka ngapain aja, tugasnya ngapain aja, daily-nya ngapain aja, apa yang harus mereka capai, dan lain-lain. Jadi yang dipelajari itu seputar itu. Jadi biasanya itu kita nyebutnya itu kayak tandem lah. Misalkan kayak waktu itu aku 3 hari tandem sama bagian Business Relationship Officer atau BRO. Terus 3 harinya lagi aku tandem sama bagian Account Officer, yang ketika aku bikin konten tentang Account Officer itu yang lumayan ramai juga gitu nontonnya di TikTok, itu ada sampai 100.000 orang. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu detailnya, Account Officer ini tuh ngapain aja, BRO ngapain aja, ketika aku observasi itu bisa cek di TikTok aku secara detailnya. Nah, sebenarnya kan yang bakal kalian tanyain, ini tuh observasi tuh ngapain sih gitu. At the same time, pada waktu itu aku juga bertanya-tanya kayak ngapain sih gitu observasi, karena menurut aku ini tuh nggak terlalu penting, langsung aja gitu on the job training. Tapi ternyata ada beberapa hal yang aku lihat kenapa observasi ini tuh penting. Yang pertama, itu supaya kita nggak kaget ketika on the job training. Nah, ketika on the job training nanti, itu kan kita udah ditentukan bagiannya tuh apa. Kalau misalkan case-nya di aku itu bisa jadi bagian BRO ataupun jadi bagian AO. Nah, sedangkan observasi ini kita purely bener-bener ngeliat doang, dan kita bisa lihat nih dari perspektif kita BRO kayak gimana, AO kayak gimana, akhirnya kita punya keputusan kira-kira kita itu pengennya masuk BRO ataupun AO gitu. Ya walaupun endingnya yang nentuin kalian BRO atau AO itu perusahaan, tapi setidaknya at the same point kalian bisa dapetin knowledge kira-kira kalian itu cocoknya di posisi apa. Nah, yang kedua, menurut aku ini cukup menarik juga karena kita bisa langsung paham beberapa role gitu. Ya, I mean bukan paham yang kalian bener-bener langsung expert, enggak, at least tahu aja gitu loh mereka tuh ngapain. Nah, contohnya kalau misalkan di cabang aku itu ada beberapa bagian, kayak misalkan ada bagian collection, BRO, AO, terus LAO, Legal Area Officer, sama Credit Analyst. Nah, jadi aku bakal belajar secara langsung nih 5 posisi ini gitu. Jadi aku bisa tahu mereka kerjaannya ngapain gitu. Plus minusnya itu apa aja gitu. Tantangannya itu apa aja gitu. Jadi kayak gue pada waktu itu ketika tandem sama orang-orang LAO gitu, gue ngerasa jadi anak hukum, bos. Bener-bener kayak mempelajari gitu data-data itu kayak gimana, terus ngecek data yang palsu tuh kayak gimana gitu. Itu bener-bener semuanya dari end to end-nya tuh kita pelajarin gitu. Dan itu gak bakal didapetin kalau misalkan kita cuma stay di kelas, which is in class training tadi. Jadi harus ada observasinya. Dan aku sedikit cerita, ketika observasi itu kan aku ditempatin di cabang Meruya, which is itu ada di Jakarta Barat. Nah, ketika observasi di sana selama 2 minggu, itu bener-bener ngebuka mata aku banget pekerjaan ini tuh seperti apa. At the same point aku ngerasa kayak ini pekerjaannya emang gak cocok banget nih buat gue gitu. Tapi di beberapa momen juga aku ngerasa kayak wah ini oke nih gitu, pekerjaannya seru juga gitu. Jadi sebenarnya kayak tabayun gitu guys. Kayak bener-bener muhasabah gitu, apakah pekerjaan ini tuh cocok atau enggak gitu. Karena observasi ya langsung di lapangan, kita bener-bener langsung ngeliat realnya pekerjaannya seperti apa. Bukan hanya yang diomongin kayak di kelas harus gini gitu. Karena kalau di kelas kan kita nggak kebayang gitu. Emang kalian kebayang ketika misalkan di kelas dibilangin ada kasus-kasus kredit seperti ini gitu, kalau misalkan dokumennya ini gak ada harus gimana gitu, ya bingung gitu kalau misalkan memang kita langsung gak praktek.
So dari gue sendiri untuk tips observasi itu make sure yang pertama kalian tanyain semua hal yang kalian itu penasaran di divisi itu. Karena nanti setelah observasi itu bakal ada presentasi hasil observasinya. Jadi mau gak mau kalian harus punya knowledge yang banyak gitu selama kalian 2 minggu atau beberapa bulan di tempat yang kalian itu observe gitu. Kayak waktu itu case-nya aku selama 2 minggu, ya aku harus bisa paham dari sisi legalnya gimana, sisi marketingnya gimana, sisi kreditnya gimana, sisi collectionnya gimana. Karena nanti bakal ada presentasi akhir, which is kalau misalkan presentasi akhir atau misalkan presentasi observasinya itu aku nilainya jelek, ya aku gak bakal lolos gitu. Jadi make sure yang kalian masih bingung itu harus ditanyain, gak usah malu-malu. Yang kedua, ini bisa dijadiin bahan buat kalian itu bisa nerka-nerka kira-kira divisi apa sih yang kalian itu pengen gitu. Nah tipsnya adalah coba kalian cari divisi yang memungkinkan untuk kalian itu bisa stay di sana secara lama atau kalian bisa survive dengan enak gitu. Yang nggak enak lah, survive dengan oke gitu. Terus yang ketiga, selalu show up di depan kepala cabang, di depan supervisor, di depan staff-staff yang sekarang ada di sana. Show up aja, kalian banyak nanya, kalian banyak kasih kontribusi, kalian mungkin ngasih pendapat, ngasih ini itu. Jadi jangan silent treatment gitu, jangan benar-benar kalian pendiam, karena kalau misalnya kalian pendiam ya kalian gak bakal dapet apa-apa nanti di cabangnya. Oke, segini dulu aja videonya, dan untuk di part selanjutnya, which is di part 3, itu bakal ngomongin tentang on the job training. On the job training ini tuh ngapain aja, kira-kira tipsnya gimana, terus pengalaman gue kemarin kayak gimana. Nanti kita bakal bahas tuntas di part 3. So, thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you next time guys. Goodbye.